Mangane rantai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Cak Hafiz Fikir, ya sorry. Kembali lagi kita bertemu dalam acara podcast kan, podcastnya rekan-rekan. Oke rekaners, kesempatan sebelumnya kita sudah ngobrol, berbincang bersama dengan rekan ketua IPNU Jawa Tengah, rekan Irfan Hamid. Nah kali ini kita sedikit bergeser ke rekanitanya, yaitu rekanita Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sudah kita eh, bersama dengan rekanita Dwi Sangita. Oke. Ini panggilannya rekanita Dwi atau rekanita Sangita? Panggilannya Rekanita Ita. Biasa teman-teman menyapa saya itu dengan panggilan Rekanita Ita. Rekanita Ita, Iya. oke. Asalnya dari mana rekanita Ita? Saya asalnya dari Tegal, Mas. Oh, dari Tegal. Oh iya, Iya. ngapak ya? Iya. Ngapak orang Kepenak ya? Iya. Oke. Iya, nemen. Oh iya, nemen ya. Berarti agak sedikit ke barat dari daerah saya. Saya dari Pemalang. Oh iya, Mas Hafiz dari Pemalang. Iya. Kita tetanggaan. Tetangga daerah, tetangga Iya. kabupaten. Tapi saya bahasanya sebenarnya nggak ngapak sih, lebih ke arah Pekalongan Iya. begitu, rekanita Ita. Mangane rantai ya. Apa rantai? Rantai. Kok rantai? Oh rantai. Oh nggak habis maksudnya gitu. Iya. Rekanita Ita ini sangat lawak ya ternyata ya. Ya, kan saya nggak tahu. Oh saya tuh yang nggak tahu ya. Saya belum terlalu intens sih komunikasi dengan rekanita Oke, Ita. Mungkin iya. setelah ini kita bisa melawak bersama gitu. Oke, siap, Oke. siap. Ya, jadi rekanita Ita ini apa ya? Sekarang sudah jadi ketua PW IPPNU Jawa Tengah. Iya, Mas Bagaimana Hafiz. perasaan diberikan amanah yang begitu besar? Tentunya kalau diberikan amanah jadi ketua pimpinan wilayah IPPNU Jawa Tengah, ada sedikit takut, tapi Takut akan apa, Mbak? takut akan cobaan, akan permasalahan dan tentunya kan setingkat pimpinan wilayah secara letak geografisnya lebih luas lagi. Takut saya itu tidak mampu, tetapi saya percaya dengan adanya struktur kepengurusan PW IPPNU Jawa Tengah, saya itu mampu menggarap IPPNU yang ada di Jawa Tengah kayak gitu. Jadi Gitu ya. kata senior itu kalau Senior siapa ini? ya hampir semua senior itu mengatakan bahwa ketika kader diamanahi sebuah amanah itu mau nggak mau harus siap kayak gitu. Jangan sampai mengatakan tidak. Oh iya. Gitu. Jadi ketika hasil Konferwil kemarin di Magelang menghasilkan bahwa nama saya diamanahi menjadi ketua PW IPPNU Jawa Tengah, ya mau nggak mau saya harus siap. Seperti itu, Mas Hafiz. Mantap. Pegangannya itu ya. Iya. Ya. Sebelumnya juga pernah jadi ketua cabang ya? Sebelumnya ketua cabang di Tegal, kemarin belum sampai habis masa kepengurusannya, tinggal 4 bulan lagi, udah diamanahi di pimpinan wilayah. Dan sebelumnya lagi juga jadi ketua PAC. Wih, belum berarti memang habis. track recordnya ketua terus ini ya? Inje, Mas. Wih, sangat. Apalagi Gitu. seorang wanita, yang seharusnya, bukannya kita mau menyinggung soal gender, tapi memang biasanya kan wanita itu di nomor 2 kan. Tapi kan sekarang sudah terbukti bahwasanya wanita bisa menjadi seorang pemimpin, begitulah kira-kira ya. Betul, Mas Hafiz. Berarti rekanita Ita sekarang jadi ketua PW IPPNU Jawa Tengah. Mas Hafiz. Otomatis sudah berpindah ke Semarang ya? Sudah, Mas Hafiz. Jadi sejak kapan di Semarang? Kalau sejak kapan di Semarang itu menetap sejak Januari, tetapi karena masih punya kepentingan di urusan di Tegal, jadi masih bolak-balik ke Tegal. Dan ya masih menyesuaikan keadaan Semarang juga, karena baru pertama kali yang namanya merantau ini hari ini kayak gitu. Ya mau gimana lagi, memang di peraturan itu mengatakan bahwasanya ketua itu harus siap menetap di Semarang. Di Semarang, di sekretariat begitu ya? Iya. Berarti cukup menguras tenaga, menguras material begitu ya? Kurang lebih seperti itu, tapi tetap perlu dinikmati. Harus dijalani, dinikmati begitu. Siap, saya sangat sepakat.
Oke, rekan Ita Hmm. sekarang statusnya sudah menjadi Ketua PWI Jawa Tengah. IPPNU, sorry, ya, pelajar putri. Di samping status itu ada status lain mungkin pendidikan atau apa? Oh, iya Mas, kenapa hari ini saya masih bolak-balik ke Tegal, karena memang sedang menyelesaikan kuliah. Nah, Oh, kuliah jadi di? di STK IPNU Kabupaten Tegal, itu Oh, salah gitu. satu kampus milik Naungan Nahdlatul NU ya? iya, Ya, betul sedikit. Mas. Jadi teman-teman IPNU yang ada di daerah Tegal, silakan bisa gabung nih, bisa join, bisa kuliah di Oke, STK IPNU Kabupaten siap. Tegal, Sepakat kampus itu. kebanggaan. Sepakat. Sudah ada buktinya ini. Iya. Belum alumni berarti ya? Belum Ya, calon Mas, alumni aja sudah jadi ketua PBI PPNU, apalagi nanti alumni. amin. Coba kita bayangkan, mau jadi apa rekan Ita ini? Mau jadi presiden, Oh, amin. presiden, amin. Siap. Kita amini bersama-sama rekan dan rekan Ita. Selanjutnya ini, apa namanya, menyikapi soal, Hmm, apa ya, kejadian-kejadian yang masih hangat ini, hmm, rekan Ita. Di kalangan pelajar khususnya ya. hmm. Eee, saya pengen lebih mengerucutkan soal pembahasan tentang bullying. Oh, oke, bullying, Iya, ya. seperti yang kita tahu kan di pelajar itu kan, apa ya, mereka memiliki banyak sekali latar belakang, Hmm, kemudian memiliki banyak sekali karakter tentunya. Lah hmm, itu kan ada, salah satu atau salah 2 pelajar itu hmm, yang memang di situ diperhatikan oleh teman-temannya. hmm, Tapi diperhatikan ini dalam rangka bukan untuk mendorong, tapi hmm, malah menjatuhkan hmm. begitu kan. Nah itu fenomena bullying itu menurut rekan Ita sebagai ketua PW dan juga sebagai civitas akademika lah ya masih berproses di kuliah itu bagaimana? Kalau kita menanggapi adanya bullying hari ini di khususnya pendidikan ataupun di satuan pendidikan itu perlu dikuatkan lagi, perlu diketatkan lagi di satuan pendidikannya. Karena hari ini setahu saya itu sudah ada peraturan, di Hmm, mana peraturan Permendikbud itu menyebutkan tentang perlindungan dan kekerasan kepada anak. Tetapi pada kenyataannya yang ada di sekolah itu belum semua sekolah mampu memberikan fasilitas yang namanya pengaduan bullying itu. berarti Nah, harus diperbaiki dari sudut instansinya dulu. iya, Ya dulu. menurut saya adanya peraturan itu perlu diterapkan di instansinya dulu. Karena, sangat perlu adanya satgas, kita kita kita, eee, namai satgas ya, Iya. perlu adanya satgas itu. Satgas itu mungkin yang akan menjadi penyembatan untuk bisa mengatasi adanya bullying-bullying sekolah. Mhm, mhm. Kayak gitu. Jangan sampai, adanya bullying di sekolah itu cuma dibiarkan. Hari ini ketika kita melihat di sekolah, adanya bullying itu kan guru cuma melihat, ya udah itu sekedar, candaan anak saja. Iya, Tidak melihat, sampai bagaimana nanti efeknya efeknya. jangka panjang gitu kan. Iya, terus bagaimana dengan pemikiran anak ke depan, kayak gitu. Psikologinya anak itu kan pasti sekali, itu sangat, ngena. Berpengaruh. Iya. Iya, betul. Iya, 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 baik. Berarti catatan yang pertama harus Hmm. kita koreksi dulu dari instansinya Betul. dengan dibentuk satgas misal contohnya begitu Oke, dan juga apa namanya penunjang-penunjang lain yang itu bisa mhm, meminimalisir soal kasus bullying bullying, tadi. iya. Saya juga sebenarnya ini cerita saja ya. Iya, iya. Saya itu dulu SD kelas 3 itu Mmm, apa ya? Saya termasuk mhm. siswa yang agak sedikit gemuk lah. Oh, Katakanlah bisa oke, bisa oke. dikategorikan siswa yang gemuk. Gemuk, oke. Iyalah. Pada zaman itu ya walaupun di samping itu apa namanya soal soal pendidikan ya dilalah saya termasuk termasuk apa ya berkesempatan mendapatkan peringkat lah di kelas. Tapi di Oke. samping karena postur tubuh saya agak gemuk itu menjadi bahan candaan teman-teman saya begitu Kanita. Tapi saya pada saat itu nggak tahu ya, entah pada saat itu belum terlalu marah kasus Mhm, bullying, mhm, sehingga saya enjoy aja mhm. begitu. Tapi mungkin kalau misal kita kembali ke zaman sekarang yang memang Mhm. itu sudah marak marak Bullying, banget begitu heeh. dan juga ditambah dengan berkembangnya teknologi yang Mhm, menjadikan itu apa namanya berita-berita atau kabar-kabar soal bullying bisa mhm. lebih tersebar itu lebih harus bisa menjadi perhatian gitu ya Oke. kira-kira ya. Betul, betul. Oke. Seperti yang apa ya? Kemarin-kemarin juga kan ada kasus
apa itu pembakaran sekolah di daerah Temanggung. Betul, itu kasus terbaru terkait bullying ya. Iya. Oke, kalau melihat kasus di Temanggung itu kan anak sekolah siswa membakar sekolah. Tuh, kalau nggak salah berapa minggu yang lalu itu ya, Mas? Iya, masih hangat-hangat. Masih hangat-hangatnya. Kalau kita melihat si R itu kan memang anak yang ternyata saat diwawancarai oleh kepolisian itu mengatakan bahwasannya dia itu melakukan membakar sekolah itu karena dibully sama teman-temannya dan beberapa guru juga. Itu saya sangat menggarisbawahi di beberapa guru. Sangat disayangkan kenapa guru itu ikut dalam andil membuli si anak tersebut. Itu saya masih berpikir, maksudnya kenapa guru di sini itu andil dalam membuli anak tersebut. Nah, ternyata setelah diungkap lagi, kepala sekolahnya itu mengatakan bahwasanya si R itu sering caper, cari perhatian kepada guru-guru. Kayak contoh misalkan si R diinterogasi, tapi malahan si R muntah-muntah, terus si R pura-pura kesurupan. Nah, intinya melakukan hal-hal yang tindakan yang apa ya? Di luar dugaan kita sama guru-guru lah ya. Tapi kan perlu dipelajari lagi bahwasannya ketika anak itu mengalami bullying, itu kan secara psikologi kan udah kena. Nah, ketika secara psikologi kena, itu efeknya itu apa? Nah, yang saya baca dan yang saya ketahui itu salah satu efeknya itu ya entah itu muntah dan terjadi fisik itu menjadi sakit kayak gitu loh, Mas. Muncul atau timbul sakit kayak gitu. Itu kan salah satu efeknya kayak dampaknya gitu. Seperti itu. Dampaknya seperti itu. Dan ketika kita melihat, jangan lantas menyalahkan si R yang yang membakar sekolah. Tetapi perlu kita tarik ke belakang. Harusnya si R itu dibully oleh siapa saja. Itu kan by name harus tertera. Itu perlu kita kupas satu persatu. Alasan membulinya itu apa? Kita juga perlu jelas. Jangan lantas langsung menyimpulkan bahwa si R itu salah karena membakar sekolah. Itu jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Tapi kita lihat alasannya itu apa aja dan mungkin bila perlu bisa dicek juga secara psikologinya si R juga. Mungkin karena adanya si R membakar sekolah itu berarti kan saking gemes ya. Iya, udah greget banget lah ya, pengen meluapkan emosinya begitu lah. Betul, dan saya yakin itu pasti udah lama. Iya. Tidak sebulan 2 bulan. Tapi yo bisa sampai hampir 1 tahun ataupun satu semester ataupun pas satu bahasanya apa? Ya itulah. Gitu, Mas. Jadi perlu kita lihat juga background-nya maksudnya atas dasar apa? Iya, alasan tertentu barangkali ada dari pihak si R-nya itu tadi ya, gitu. Iya. Memang apa ya, tidak kasus-kasus semacam itu apalagi yang menyangkut dengan pelajar, maksudnya anak usia dini itu memang harus jadi perhatian khusus dan tidak gampang cara maksudnya untuk menghakimi mereka begitu loh caranya. Gitu. Masih seputar di dunia pelajar ini, rekan Ita. Apa namanya, di IPPNU sendiri itu sebagai wadah pelajar utama ya, pelajar Nahdien khususnya di Jawa Tengah, di IPPNU Jawa Tengah itu, ada nggak materi khusus ataupun pendidikan mengenai soal contoh kayak tata krama atau maksudnya soal sikap yang harus kita tunjukkan di masyarakat atau apa begitu, ada nggak? Pendidikan karakter lah. Oke. Kalau kita melihat pembahasan hari ini terkait bullying, di IPPNU itu kita punya lembaga konseling pelajar putri, Mas. Oh, gitu. Iya, IPPNU itu punya lembaga konseling pelajar putri. Itu salah satu lembaga ataupun wadah teman-teman IPPNU yang membantu korban-korban baik bullying ataupun kekerasan seksual. Karena memang kita itu kan ranahnya pelajar. Kita bagaimana bisa melindungi antar pelajar. Seperti itu. Jadi ya salah satu edukasinya kita biasa
live lewat Instagram kayak gitu. Terus juga kita merespon adanya misal tadi bullying, terus merespon adanya kekerasan seksual yang kemarin di Batang itu viral juga. Kita juga merespon adanya seperti itu. Jadi tetapi yang namanya lembaga konseling pelajar putri ini kan memang belum sepenuhnya diberlakukan ataupun dilaksanakan oleh semua cabang. Tapi harapannya hari ini semua cabang itu harus ada LKPT dan harus bergerak, harus difungsikan sebaik mungkin adanya LKPT. Nah, hari ini PW IPPNU Jawa Tengah itu sedang membekali teman-teman LKPT se-Jawa Tengah untuk bisa mereka juga dibikin secara pemikirannya itu kita satu pemikiran untuk bareng-bareng menjaga bagaimana kita melindungi para pelajar yang memang menjadi korban, baik korban kekerasan seksual ataupun bullying. Bagaimana mereka biar bisa tetap menjadi sosok pelajar seutuhnya. Kayak gitu. Berarti LKPT itu yang tadinya lembaga perguruan tinggi itu ya? Bukan LKPT, tapi LKPP. Oh, LKPP. Lembaga Konseling Pelajar Putri. LKPT ada sendiri. Iya, siap. Ini informasi yang cukup penting juga ya, Mas, bagi teman-teman IPPNU dan juga khalayak umum juga ya, bisa kita sharing ilmu kemudian saling backup lah katakanlah, agar kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia ini bisa di bumi hanguskan gitu kira-kira. Betul Mas, betul. Siap. Oke, tadi mungkin sudah kita diskusi, sudah kita berbincang-bincang seputar bullying begitu rekan Ita. Nah, ada nggak sih ya harapannya ada ya, maksudnya dari rekan Ita memberikan harapan-harapan tertentu kepada pelajar-pelajar putri khususnya di kalangan IPPNU dan juga di kalangan umum pada umumnya begitu rekan Ita, agar kasus-kasus yang semacam itu bisa diantisipasi, minimal ya bisa mengurangi kasus-kasus itu. Kalau misal harapan terbaiknya ya bisa dihilangkan begitu rekan Ita. Ya, kalau harapan dari saya pribadi itu bagaimana kita bisa speak up di depan. Rekan Nita itu tidak usah takut nanti dampaknya mau seperti apa, tetapi paling tidak apa yang kita alami hari ini, perlakuan apa yang kita alami hari ini, baik entah itu bullying ataupun kekerasan seksual, itu bisa rekan Nita sampaikan. Itu menjadi penjembatan ataupun itu menjadi sebuah jalan keluar. Bukan nantinya rekan Nita akan terjerat apa kayak gitu, enggak. Tapi kalau teman-teman rekan Nita itu menyampaikan, pasti akan ada jalan keluarnya kayak gitu. Dan jangan sungkan-sungkan untuk mengedukasi satu sama lain. Antar rekan Nita mengedukasi tentang bullying itu sendiri, tentang efeknya itu seperti apa, biar nanti rekan Nita yang biasa membuli itu tidak membuli lagi kayak gitu. Dan bisa meluruskan yang namanya bullying itu memang tidak baik dan efeknya sangat-sangat luar biasa. Sangat sampai ke pemikiran jadi berubah kayak gitu, itu kan sangat tidak diharapkan kita semua kayak gitu. Jadi ayo mengajak rekan Nita semua, apabila mendapati kasus bullying ataupun kekerasan seksual, sampaikan baik kepada orang terdekat, orang tua, teman, dan secara baik. Insya Allah kita semua itu akan melindungi rekan Nita semua. Oke, siap. Sangat dalam sekali ini harapan-harapan dari rekan Nita yang sudah disampaikan. Intinya kita harus berani lah ya. Iya. Jangan sampai takut, karena segala sesuatu yang benar itu memang harus kita sampaikan. Siap. Mungkin itu saja tadi bincang-bincang ngobrol-ngobrol singkat kita seputar kasus-kasus bullying. Nantinya juga kita akan ketemu di kesempatan yang lain lagi rekan Ita dengan tema-tema yang lebih menarik lagi gitu rekan Ita. Siap Mas Hafiz. Terima kasih rekan Ita. Oke, mungkin sekian bincang-bincang singkat kita bersama rekan Ita Dwi Sangita. Yang terakhir, saya Tak Hafiz Fikir selalu mengajak untuk terus menonton konten podcastnya rekan-rekan di channel YouTube 180 channel. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Yang terakhir, jangan lupa follow dan terus ikuti akun Instagram
PW Ibnu dan IPPNU Jawa Tengah. Untuk yang Ibnu di @Ibnu Jateng dan untuk yang IPPNU di @PW IPPNU Jateng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.